Haleluya. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu bagi jemaat GP Putra dimanapun engkau berada. Kita percaya Tuhan tak pernah tinggalkan kita, amin. Hari-hari ini kita lewati bersama dengan Tuhan, sebab dialah sumber kekuatan kita. Kita memuji dia, kita mengagungkan dia. Haleluya. Hari manapun kita berada saat ini, kita bertepuk tangan, kita muliakan Tuhan yang adalah sumber kekuatan kita, amin. Mari katakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di sisiku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami. Katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti, angkat tanganmu, katakan, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenangan, Kaulah kuatku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Sebab dia sumber kekuatan kita, amin. Mari siapkan hatimu. Kita mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa bangsa kami Bapa. Terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan, umat-Mu. Kami datang sujud berdoa, mengangkat tangan kami di mezbah-Mu Bapa. Kami bawa bangsa kami Tuhan, Indonesia di hati-Mu, Indonesia di pikiran-Mu. Haleluya, haleluya. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah
Tuhan, dimanapun engkau berada saat ini, mari angkat tanganmu dan naikkan pujian ini di mezbah Tuhan. Katakan, kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, oh, dan pulihkan kembali negeri kami. Mari angkat tanganmu di mezbah Tuhan. Bapa, pulihkan, Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali Indonesia, dan pulihkan kembali Indonesia, oh, dan pulihkan kembali Indonesia. Mari sembah Dia, angkat tanganmu, sembah Dia, oh, Bapa, kami angkat tangan bagi bangsa kami Tuhan, pulihkan negeri kami, terima kasih Bapa, Engkau Allah El Shaddai, Engkau besar dan perkasa, Engkau hadir di tengah kami, Engkau hadir Bapa, Engkau El Shaddai. Mari jemaat Tuhan, Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun kau berada saat ini, mari angkat kedua tanganmu di mezbahnya Tuhan dan serukan bahwa Dialah El Shaddai, Allah yang tak pernah tinggalkan kita.
El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Mari angkat tanganmu, katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Bapak Ibu, siapkan hatimu di mezbah Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, katakan amin. Siapkan hatimu untuk dengarkan firman Tuhan, sabda firman Allah yang dahsyat. Bapak Ibu, terima kasih Tuhan, Engkau El Shaddai, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shalom Bapak Ibu sekalian, jemaat GBI Putra yang saya kasihi. Selamat pagi, dan kita jumpa lagi dalam ibadah online minggu pagi ini. Mari kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa Surga buat pagi yang sungguh luar biasa ini. Sekalipun dalam keterbatasan, tetapi ibadah kami tetap berjalan. Terima kasih untuk apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kami hari-hari yang sudah lalu. Terima kasih untuk hari ini. Sekarang saat firman disampaikan, Tuhan, kami memohon Roh Kudus boleh bekerja atas kami semua di rumah masing-masing, sehingga pada hari ini kami boleh terima firman Tuhan, terima sukacita, terima kekuatan yang dinyatakan melalui firman-Mu. Kami memohonkan Roh Kudus bekerja pakai hamba-Mu, supaya semua yang disampaikan pada hari ini sungguh-sungguh berasal daripada pewahyuan Roh-Mu saja. Setiap kami boleh terima firman Tuhan ini, Tuhan, tidak ada gangguan untuk kami semua, untuk tujukan konsentrasi kami, perhatian kami kepada firman-Mu. Dan Tuhan, hati kami terbuka, telinga kami terbuka untuk firman-Mu. Biar Roh Kudus pimpin kami, tuntun kami, untuk kami terima sepenuhnya berkat dari firman Tuhan ini. Terima kasih, sehingga firman-Mu hari ini ditaburkan tidak kembali sia-sia, melainkan dia bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami siap tidak hanya semata-mata mendengar firman, tapi mendengar dan melakukan apa yang kami dengar. Dalam nama di atas segala nama,
Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami sudah berdoa, bahkan sudah menerima semua jawaban doa kami ini. Amin, amin, haleluya. Baik, saudara sekalian, saya yakin sebagian saudara sudah bosan tinggal di rumah terus selama 1-2 minggu terakhir ini, karena kita semua WFH, work from home, dan sekarang WFH-nya worship from home, ibadah dari rumah masing-masing. Kita percaya Roh Kudus sudah bekerja atas kita semua, sekalipun kita di rumah masing-masing, kuasanya tetap sama, tidak dibatasi oleh jarak apapun juga. Nah, saya mengajak kita semua untuk sama buka Alkitab dan membaca dari Efesus pasal 5 ayat 16. Saudara tolong masing-masing siapkan Alkitab ya, supaya kita bisa baca bersama-sama ya, tidak ada teksnya muncul di layar seperti biasa. Oke, jadi kita back to the Bible, kembali lagi kepada Alkitab kita. Saya anjurkan saudara kalau bisa pegang Alkitab yang fisik ya, yang cetakan itu akan lebih baik. Ya, oke. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Efesus pasal 5 ayat yang ke-16. Saya tunggu saudara-saudara buka Alkitab masing-masing. Efesus pasal 5 ayat yang ke-16. Begini nasihat Rasul Paulus. Efesus pasal 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara pernah mendengar kan? Pasti kita barangkali pernah ngomong demikian. Oh, si A itu kan dia waktunya banyak. Oh, si B waktunya banyak. Kesannya seolah-olah si A sama si B itu punya waktu ekstra dibandingkan dengan orang lain. Tapi kita kan tahu itu nggak demikian. Itu hanya suatu ungkapan bahwa dia nggak banyak kegiatan, itu saja sih. Karena waktu buat semua orang itu adalah sama. Setiap manusia, siapapun juga, dia kaya, miskin, pinter, bodoh, apapun jabatannya, semua dapatnya sama. Satu hari 24 jam. Tidak pernah ada ilmuwan yang bisa bikin harinya si A jadi 25 jam. Tidak pernah orang paling kaya sekalipun yang bisa membuat waktunya jadi 25 jam dalam sehari. Memang kalau orang kaya dia bisa membeli jasa orang, bayarin orang untuk kerjakan kerjaan buat dia. Kesannya dia seperti ada waktu. Tapi tetap maksud saya, satu hari itu adalah 24 jam. Nah, karena itu waktu mesti dilihat sebagai sesuatu yang terbatas, yang suatu hari akan habis. Waktu kita meninggal. Ya. Jadi waktu itu terbatas, karena dia terbatas, otomatis dia menjadi berharga. Segala sesuatu yang terbatas itu berharga. Jadi saudara sekalian, tolong perhatikan bahwa waktu yang kita miliki itu berharga sekali. Dan kita bisa pergunakan untuk apa saja. Ya. Nah, jadi Paulus itu berkata demikian. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dan kita semua setuju, sepakat. Hari-hari ini adalah jahat dan sungguh jahat. Di luar sana ada wabah, penyakit yang melanda seluruh muka bumi. Ada kematian di mana-mana. Kematian yang kadang-kadang kita sesali, kadang-kadang kita harapkan tidak terjadi. Tapi terjadi juga. Nah, lalu kemudian sebentar lagi akan ada krisis ekonomi. Dan kemudian akan ada banyak orang susah makan, akan ada PHK, akan ada kesulitan. Nah, jadi hari-hari ini bukan hanya adalah jahat, tapi bisa saja bertambah jahat. Nah, di tengah-tengah situasi yang demikian, Paulus itu mengatakan demikian, pergunakanlah waktu yang ada. Ya. Pergunakan itu di situ, kata itu dipakai untuk seperti orang-orang kalau ke pasar itu dapat barang murah lagi sale gitu, itu langsung diambil aja, beli aja semua. Ya. Manfaatkan kesempatan, itu yang dimaksud. Manfaatkan kesempatan dengan baik. Nah, kesempatan apa? Itu pertanyaannya. Saudara sekalian, hari-hari ini sudah kan WFH semua, work from home, work from home. Dan mari kita pergunakan waktu kita yang ada ini. Ya, karena saya yakin saudara sekarang ini, sekalipun mungkin masih kerja. Ingat ya, bukan libur loh ya. Oke, ini work from home, kerja dari rumah. Bukan libur di rumah, bukan. Oke, tolong dibedain. Nah, jadi kita ini masih kerja, oke, tapi pergunakan waktu dengan baik. Dan saya yakin saudara-saudara sekarang ini ada banyak waktu. Kenapa? Paling enggak saya rasa saudara-saudara ada menghemat waktu dari perjalanan ke kantor. Nggak usah lagi jalan ke kantor. Itu paling nggak kan saudara mungkin hemat. Sebagian hemat 1 jam, sebagian lagi hemat barangkali 2 jam, atau mungkin 3 jam. Nah, waktu yang ada ini pergunakan dengan baik. Seperti apa? Dan dipakai untuk apa? Saya anjurkan kita sama-sama Jemaat GBI Putra, kita melihat di Mazmur 46, ayat 1-12. Mazmur 46, ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Oke. Mazmur 46 ayat 1 sampai 12. Ya, oke, sudah ketemu? Ya.
Oke, sudah ketemu ya, Mazmur 46 ayat 1 sampai 12 ya. Kalau saudara bisa, saudara baca bersama ya. Oke. Suara yang nyaring ya biar saya dengar ya. Oke, yang nyaring biar saya dengar. Oke. Saya sih nggak akan dengar, surga yang dengar. Oke. Mazmur 46 ayat 1 sampai 12. Ayat 1, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian. Ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Lalu ada muncul kata berikut ini yang penting. Selah. Ya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Muncul lagi, Selah. Lalu ayat berikutnya, ayat 9. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub, Selah. Nah, saudara terkasih, kalau saudara perhatikan dengan simpel sekali, Mazmur ini kan dibagi menjadi 3 bagian, ditandai dengan 3 kali kata Selah. Ya. Nah, 3 bagian ini bicara tentang nomor 1, perlindungan Tuhan. Bagian kedua, penyertaan Tuhan. Bagian ketiga, kuasa Tuhan. Kita renungkan sebentar hal ini. Ya. Perlindungan, penyertaan, dan kuasa. Inilah momen pada saat ini, pergunakan waktu saudara untuk saudara itu bisa mengalami pertolongan Tuhan. Ini masa-masa sulit buat kita semua. Ya. Dalam kesulitan ini, saudara sekalian, ini suatu momen kesempatan untuk kita mengalami kuasa Tuhan. Karena kata Mazmur begini, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong. Kapan? Sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Jadi kapan saudara bisa mengalami kuasa Tuhan dan pertolongan Tuhan? Jawabannya simpel sekali. Ketika saudara mengalami yang namanya kesesakan dalam hidup ini. Kan begitu ya? Kalau hidup saudara itu lancar-lancar saja, semuanya oke saja, kapan saudara perlu pertolongan Tuhan? Nggak perlu kan? Saudara akan terus jalani hidup ini tanpa mikirin Tuhan, tanpa pernah peduli dengan Tuhan, semuanya lancar, nggak perlu Tuhan. Tapi ketika semua ini mengalami goncangan, disruption, semua itu tiba-tiba mengalami gangguan, tiba-tiba irama kita berhenti, tiba-tiba kerja kita terganggu, tiba-tiba pemasukan kita terganggu, ketika semuanya alami goncangan dan gangguan, pada momen begini, saudara sekalian, yaitu dalam kesesakan ini, disitulah Tuhan Allah itu sebagai penolong itu, di situ kelihatan dia itu. Jadi Bapak Ibu sekalian begini, mari kita alami pertolongan Tuhan di masa sulit ini. Sehingga Tuhan itu bukan cuma slogan. Sehingga ucapan kita, Tuhan itu baik. Tuhan itu maha kuasa, bukan kata-kata kosong semata. Tapi itu kata-kata yang terbukti dalam hidup kita. Dan saudara tahu bahwa dalam hidup saya hari-hari ini, minggu-minggu ini, saya alami benar-benar bahwa Tuhan itu penolong. Saya alami sendiri, saya bersyukur kepada Tuhan untuk pertolongannya. Saya sungguh-sungguh merasa ini adalah suatu beban berat yang tidak harusnya saya alami, keluarga kami alami, tapi kami alami juga. Tapi Tuhan menolong kami, menguatkan kami. Nah, jadi saudara sekalian, ini momennya. Karena si pemazmur itu menggambarkan dunia itu kacau balau. Dan saya rasa saudara-saudara kita sebagai orang awam, itu nggak pernah punya kepikiran bahwa malapetaka seperti begini bisa melanda seluruh dunia. Bangsa-bangsa goncang, politisi kebingungan,
Para pebisnis pun sekarang itu dalam keadaan sesak. Apalagi mereka yang karyawan. Jadi di mana-mana goncangan terjadi. Ya. Nah, tapi si pemazmur ini menggambarkan bencana yang tidak akan pernah kita bisa bayangkan. Dia bicara tentang gunung-gunung yang goyang di dalam laut. Dia bicara soal katanya tentang gunung-gunung goyang oleh gelora sungai, gelora air, gelombang. Kita nggak pernah bisa bayangkan seperti itu. Jadi pemazmur mengatakan begini, untuk bencana yang kamu nggak bisa bayangkan saja, Tuhan itu sanggup loh menolong. Apalagi bencana-bencana yang bisa kita bayangkan secara manusia. Nah, jadi Tuhan itu adalah bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Nah, tempat perlindungan itu bicara kalau dalam bahasa aslinya akar katanya itu ada unsur bisa ditemukan. Ya, jadi perlindungan ini bisa ditemukan. Dia bukan nggak bisa ketemu, dia ada. Kemudian kata kekuatan itu ada unsur cukup. Jadi cukup buat keadaan kita. Cukup buat masalah kita. Kekuasa Tuhan, kekuatan Tuhan itu cukup untuk keadaanmu. Nggak pernah dia itu akan kurang, powernya itu. Pas cukup buat keadaan kita, saudara-saudara sekalian. Ya, jadi dia bisa diandalkan. Itu intinya. Tuhan itu bisa diandalkan. Nah, saudara sekalian, jadi mari kita dalam momen ini alami pertolongan Tuhan. Dan saya mesti kepada saudara, doa malam online itu, saya ada terima beberapa pesan-pesan dari mereka yang ikut menceritakan bagaimana hidup berubah. Menceritakan bagaimana ada yang satu cerita tentang bisnis yang berubah. Ya. Jadi saudara sekalian, mari kita alami Tuhan dalam momen ini. Nah, lalu kemudian saudara sekalian, saya mau bicara soal selah. Tadi saya katakan selah itu muncul 3 kali. Ya. Di dalam ayat yang keempat, ayat 8, ayat 12. Selah itu apa sih? Nah, para ahli bahasa Ibrani itu membicarakan ini banyak sekali. Tapi intinya kemudian mereka tiba pada sesuatu kurang lebih suatu kesepakatan. Selah itu adalah sesuatu bagian dari musik, karena ini kan nyanyian. Jadi di bagian lagu itu ada masa di mana orang tuh berhenti sebentar. Nah, itu namanya selah. Atau bahasa Indonesia yang lain adalah jeda. Jadi, saudara sekalian, di tengah-tengah gangguan yang menggoncangkan dunia ini, kita itu diminta untuk jeda, berhenti sejenak, tenang sejenak, ya, selah. Karena kita mesti melihat begini, kita dalam hidup kita sehari-hari, barangkali tanpa kita sadar, kita sudah berlari terlalu banyak. Kita ini sudah bertempur terlalu banyak. Kita ini alami persaingan, baik persaingan yang benar persaingan, ataupun persaingan yang kita ada-adakan. Maksud saya yang ada-adakan adalah lihat tetangga sebelah, ya toh kok enak, ya toh kok diberkati Tuhan, mobil baru lagi. Itu persaingan yang sebenarnya nggak ada, tapi diada-adain oleh kita sendiri. Jadi, kita ini hidup sudah terlalu hektik istilahnya. Ya, kita sudah berlari terlalu banyak. Dan kita perlu sekarang itu jeda. Ya, stop sebentar. Karena kita nggak mau stop, maka sekarang keadaan memaksa kita untuk stop. Mau nggak mau sekarang saudara kita berhenti. Ya, stop. Sebagian nggak keluar rumah. Ya. Sebagian masih keluar rumah, tapi keadaan sudah berubah. Dulu semua harus cepat. Telat dikit, kita stres. Lambat dikit, kita marah. Semua serba 24 jam. Saya sekarang mau, sekarang mesti ada. Nah, semua gaya hidup ini menimbulkan stres yang sebenarnya tidak perlu. Itu sebabnya kita sekarang banyak alami yang namanya kecemasan, alami depresi, alami stres, kita marah-marah, hubungan jadi rusak. Semua gara-gara apa? Gaya hidup yang terlalu cepat. Sekarang kita dipaksa untuk selah. Untuk kita itu jeda. Ya. Kita seringkali nggak ada waktu lagi untuk nikmati berkat Tuhan. Saya ini
baca tentang para olahragawan, atlet yang kelas dunia yang hebat-hebat. Umpama saya baca cerita tentang para juara golf, ya. Nah, Tiger Woods dan sebagainya. Dan mereka itu lari dari satu turnamen ke turnamen yang lain. Mereka itu setelah menang dapat uang banyak sekali, jutaan dolar. Tapi nggak bisa menikmati bagaimana karena mereka minggu depan harus lagi masuk pertandingan yang lain. Demikianlah mereka itu punya banyak saudara sekalian, tetapi mereka itu stres. Dan nggak boleh lengah sedikit pun. Ini berlaku barangkali untuk para pengusaha, saya tidak tahu. Yang barangkali juga diberkati Tuhan, tapi nggak bisa menikmati semua itu. Kenapa? Karena stres, kita mesti jaga-jaga. Kita mesti perhatian, kita mesti maju terus dan lain sebagainya. Ini mungkin berlaku untuk para hamba Tuhan. Yang juga masuk dalam persaingan yang sebenarnya nggak ada. Di mana kita bandingkan diri kita dengan hamba Tuhan lain, gereja lain. Wah, dia mah hebat, dia ada 3.000, dia 30.000. Kita ini cuma berapa? Kita cuma 300, kita cuma 30. Demikianlah persaingan yang tidak harusnya ada, kita adakan saudara sekalian. Akhirnya kita jadi stres dan nggak bisa menikmati berkat Tuhan atas hidup kita. Saudara-saudara sekalian, saja kita saat ini memakai kesempatan ini, work from home, manfaatkan waktu dengan baik. Untuk apa saudara sekalian? Untuk kita, ayat 10 mengatakan, saya ulang ya, ayat 10 ya, Mazmur 46. Yang kalau saudara perhatikan, ini kan dibuat menjadi nyanyian ya. Diamlah. Oh, ini di ayat 11 ya. Maaf, ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Jadi saudara-saudara sekalian, kita diminta untuk diam. Dan ketika diam, kita bisa mengetahui bahwa dia itu adalah Allah. Atau ada yang usul sebaliknya. Karena kita tahu dia Allah, kita bisa jadi diam. Tapi intinya saudara sekalian, saya mengajak kita untuk semua, kita momen ini adalah untuk diam, untuk jeda. Untuk kita stop dan kemudian kita mengenal Allah kita. Sebagai Allah yang Maha Kuasa. Kuasa nyata bekerja atas hidup saudara dan saya. Saya ajak kita semua pada momen-momen ini, waktu yang ada yang terbatas ini, untuk kita boleh bersama-sama. Kita itu sekarang lebih banyak berdoa. Ya. Nah, saya katakan ini bukan semata-mata karena saya ini hamba Tuhan, seorang rohaniwan, bukan. Saya katakan ini kepada bahkan anak-anak saya, ya, untuk perbanyak doa. Kita banyak doa, saudara sekalian. Untuk tiap kali melalui teknologi, video call kita doa. Ya. Saudara sekalian, pergunakan waktu tiap malam di Instagram saya, ada jam 8 malam itu, kecuali hari Minggu ya, itu ada doa malam. Pakai waktu itu, saudara sekalian, ambil waktu hanya kira-kira 45 menit untuk duduk sebentar, diam sebentar, dan dengarkan firman Tuhan, menyanyi muji Tuhan, dan kemudian kita akan berdoa. Tapi saya tidak mau saudara hanya semata-mata karena ada doa malam dengan Pak Gembala, kemudian saudara lakukan itu. Tapi dalam waktu momen saudara sendirian, saudara mesti ada jam doa. Dan untuk saat teduh. Sebab ketika saudara berdoa dan sungguh-sungguh berdoa, kuasa itu bekerja. Dan ini terbukti dari beberapa kesaksian yang masuk melalui doa malam itu. Bagaimana orang ikut doa malam itu 1 minggu dan kemudian rohaninya berubah. Imannya kembali lagi, jadi kuat lagi, cinta Tuhan lagi, yang selama itu mereka tinggalkan karena berbagai hal, tekanan hidup, masalah, mereka mengatakan, ya udahlah, nggak usah doa lah. Ya. Tapi sekarang mereka mengatakan, kita kembali kepada doa, percaya kepada Tuhan lagi. Jadi momen manfaatkan kesempatan untuk saudara-saudara cari Tuhan, saudara-saudara masing-masing ya, pribadi masing-masing, di rumah masing-masing, saat teduh saudara sekalian. Ya. Nyanyi kepada Tuhan, sampaikan saudara sekalian, penghargaan saudara, syukurnya saudara, kasihnya saudara kepada Tuhan. Dan tentu kita tahu, saudara sekalian, saya selalu tekankan begini, bukan Tuhan itu perlu disembah, tapi kitanya yang perlu menyembah, saudara sekalian. Jadi, saudara terkasih, saudara manfaatkan waktu dengan baik, saudara sekalian, sehingga pada waktu semua ini berlalu, saya tahu satu hal, saya tahu bahwa berkat Tuhan itu akan dilimpahkan atas kita semua. Paling enggak, janji ini berlaku untuk kita yang di GBI Putra. Karena janji Tuhan ini diucapkan kepada kita di GBI Putra. Saya berharap itu berlaku buat semua anak Tuhan, dimanapun juga, di Indonesia, di mana-mana. Yaitu bahwa sesudah ini semua berlalu, keadaan kita akan lebih baik daripada sebelumnya.
Jadi Tuhan akan lebih berkati kita. Nah, itu janji Tuhan, saudara sekalian. Ya. Tetapi saya ingin mengajak saudara-saudara untuk melihat sesuatu yang lebih penting. Bahwa semua berkat Tuhan itu diberikan kepada kita. Bukan untuk semata-mata kita nikmati sendiri. Bukan untuk kita mengatakan, yeay berkat sekarang mengalir bahkan lebih luar biasa, saya akan hidup senang-senang. No. Enggak. Berkat itu diberikan buat kita untuk kita manfaatkan dengan baik, untuk kita berbuat kebaikan, jadi berkat bagi orang lain, untuk mendukung pelayanan dan penginjilan, untuk kita itu jadi alat Tuhan, at the same time, pada waktu yang sama, untuk kita itu boleh belajar untuk menyimpan. Supaya suatu hari nanti ketika masa susah datang terjadi lagi, semua kita dalam posisi yang lebih baik untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, mari kita sekarang ini cari Tuhan sungguh-sungguh. Yang kita lihat sekarang ini, saya kasih tahu, yang kita lihat sekarang ini belum apa-apa. Akan ada lagi yang lebih berat. Tetapi antara yang sekarang sama yang berikut itu ada waktunya. Saya nggak tahu berapa tahun, ya. Saya kira ini bicara tahunan. Dalam momen tahun-tahun itu, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Limpahan berkat Tuhan akan ada. Tolong ingat pesan saya. Pakai itu. Bukan buat saudara-saudara sendiri saja. Boleh nikmati itu, tapi lebih daripada itu, saudara sekalian, pakai itu untuk jadi berkat bagi orang lain. Dan banyak orang susah yang mungkin nggak akan alami perbaikan dalam hidup mereka. Kita jadi berkat buat orang susah, orang miskin mereka menderita. Kita jadi berkat dalam hal menyampaikan firman Tuhan, penginjilan di mana-mana, saudara sekalian. Kita jadi berkat untuk mereka-mereka yang memerlukan firman Tuhan. Kita dukung pekerjaan Tuhan, kita dukung pelayanan, saudara sekalian. Terus yang sisanya lagi, saudara simpan untuk masa-masa di mana akan terjadi hal-hal yang barangkali lebih berat situasinya daripada sekarang, ya. Dan kita akan bisa alami semua itu, lewati semua itu dengan baik juga. Sampai kemudian Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Saudara-saudara, sekarang bisa melihat sekarang, ya, gambar makin jelas. Bahwa apa kata Alkitab itu pelan-pelan digenapi. Akhir zaman semakin nyata buat kita sekalian. Semakin nyata gambarnya. Saya nggak bisa cerita panjang lebar, tapi gambarannya adalah bahwa ini momen ini semakin dekat. Dan kita, saudara sekalian, itu perlu memperhatikan zaman. Melihat apa yang terjadi dan bertindak sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Sehingga saudara sekalian, ketika Tuhan datang kembali kali yang kedua, saudara dan saya itu sudah siap untuk menyambut Dia di awan-awan. Alangkah indahnya pada momen itu, saudara sekalian. Kita bersama dengan Tuhan lagi, bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Itulah inti daripada iman kita. Jaminan keselamatan kita kekal sampai selama-lamanya, yang hanya bisa kita dapatkan dalam satu nama saja. Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Yang sudah mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan tidak lama lagi akan datang kembali ke muka bumi. Maranatha, datanglah ya Tuhan, segera. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, untuk kekuatan dari firman-Mu. Hamba berdoa setiap kami yang dengar firman ini, boleh terima dengan sungguh-sungguh, dan bertindak dengan sungguh-sungguh sesuai dengan firman-Mu. Sehingga langkah hidup kami adalah langkah yang dipimpin, dituntun oleh terang firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus boleh bekerja, beri kami kasih karunia kekuatan untuk mampu melakukan apa yang kami dengar pada hari ini, dan kami akan terima berkat sepenuhnya karenanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama berdoa mohonkan berkat Tuhan dilimpahkan atas umat-Mu di GBI Putra, ya Tuhan. Masing-masing kami tak kekurangan apapun juga. Selalu Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami di masa-masa sulit ini, Tuhan. Baik dalam hal soal makan, soal pakai, ataupun soal yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Lindungi kami juga bahkan dari segala gangguan sakit penyakit, dari segala virus, dari segala kuman, dari segala bakteri jahat. Jauhkan dari rumah kami, dari tubuh kami, ya Tuhan. Dan kami boleh sehat semua untuk kami terima berkat Tuhan lebih jauh lagi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, biar GBI Putra bisa jadi berkat hari-hari ini. Tuhan tolong kami, ajari kami apa yang harus kami perbuat. Karena kami Tuhan sungguh-sungguh ingin jadi berkat bagi orang-orang susah, orang menderita yang banyak ada di mana-mana pada hari-hari ini. Pimpin kami Tuhan, beri kami ide-ide apa yang harus kami perbuat. Kami minta Roh Kudus tuntun kami dalam hal ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa lebih jauh Tuhan Yesus. Seminggu ini Tuhan terus menyertai kami semua jemaat-Mu, ya Tuhan, di GBI Putra sampai kami bertemu lagi
minggu depan dalam ibadah yang sama online. Hari Jumat nanti Tuhan ibadah Jumat Agung, dan hari Minggu untuk ibadah Paskah. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami tahu ini semua akan berakhir dan kami akan ketemu lagi secara fisik. Nantikan hari-hari itu, Tuhan terus melindungi umat-Mu ya Tuhan, menyertai umat-Mu Tuhan. Semuanya tak terkecuali dalam perlindungan Tuhan saja. Terima kasih, berkati mereka yang memberi, tetap memberi untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Dalam masa-masa ini kami nggak ketemu pun, tetap mereka memberi. Tuhan, hamba berdoa, berkat Tuhan dilimpahkan atas anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati tim PW yang sudah melayani semua ini. Dan satu lagi Tuhan Yesus, hamba juga berdoa untuk mereka berulang tahun. Anugerah berkat Tuhan dilimpahkan atas saudara-saudari ini, sehingga mereka bisa mengalami juga berkat Tuhan. Mereka mengalami pertolongan Tuhan, mereka akan ulang tahun dalam situasi prihatin ini, tapi sukacitanya tetap luar biasa, melimpah. Bahkan pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, terus dinyatakan untuk tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang Tuhan, turunkan berkat anugerah atas umat-Mu Tuhan, yang sudah beribadah pada pagi ini, ibadah online ini. Terima kasih Bapa Sorgawi, nyatakan berkat atas kami semua. Di dalam nama Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita pada pagi ini sudah selesai. Mari kita berpisah satu dengan yang lain, dengan membawa berkat berlimpah dari Allah Bapa kita di sorga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pimpinan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus, dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan kita kembali kali yang kedua. Amin. Amin. Hanya